Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8. Di video kali ini kami akan membahas terkait kekuatan politik cyber demokrasi kasus tolak revisi Undang-Undang KPK dengan hashtag reformasi di korupsi. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rosa Gusya Putri dengan NIM 3520038. Selanjutnya ada Kevin Hadiotomo dengan NIM 3520039. Yang terakhir ada YDJ Eko Nugroho dengan NIM 3520040. Selanjutnya mari kita simak video ini. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian cyber demokrasi. Cyber demokrasi menurut John Hartley adalah sebuah komunitas virtual yang memiliki aturan tersendiri yang saling berinteraksi dan berpartisipasi terhadap isu demokrasi dalam ruang lingkup sendiri maupun dalam masyarakat luas, yang menekankan terhadap prinsip kebebasan, mengakses dan bertukar informasi. Hal ini menandakan bahwa partisipasi aktif di dalam ruang demokrasi dapat dilaksanakan secara bebas dan tanpa ada dominasi yang mengekang. Pemakaian yang masif dan terstruktur menjadikan penggunaan media internet sebagai kekuatan gerakan politik yang tak dapat dipandang sebelah mata. Di dalamnya terdapat nilai dan praktik konektivitas, interaktivitas, dan anonimitas, sehingga memproduksi asas langsung komunikatif bebas dan rahasia. Mekanisme yang demikian ditambah dengan penggunaan yang positif dan konstruktif menambah kapasitas demokrasi sebagai bentuk demokrasi zaman sekarang yang maju ke tahap lanjut. Dinamika politik akan mendeskripsikan peran penting cyber mendukung penguatan nilai-nilai demokrasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana praktik demokrasi digital di Indonesia telah lama diketahui dan dilakukan oleh warganet. Salah satu kasusnya yang kelompok kami ambil adalah aksi demokrasi terbesar kedua setelah reformasi 98 di Senayan. Langsung saja bahwa warganet melakukan aksi demokrasi yang dikenal dengan tagar reformasi di korupsi pada September 2019. Analisis mahasiswa meradang akibat regulasi yang akan diterapkan penguasa, bahkan diantaranya sudah ada yang disepakati. Hashtag ini menjadi pemersatu pandangan sebagian besar mahasiswa yang turun ke jalan. Kondisi ini seolah-olah menjadi stimulus bagi mahasiswa-mahasiswa di tanah air untuk ikut aksi. Dinamika itu dapat kita simpulkan bahwa betapa berpengaruhnya suatu hashtag yang ada di media sosial dan disambut dengan dukungan dari berbagai mahasiswa. Surplus cyber demokrasi di atas juga diperkuat oleh kebutuhan aspirasi dalam tataran ruang konvensional. Tak banyak yang bisa dilakukan publik di ruang itu. Selain sebagai penyuara aspirasi, cyber demokrasi pada tataran selanjutnya juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Artinya, jika ada kebijakan yang dirasa merugikan kepentingan publik dan cenderung tidak adil, maka publik akan meresponnya dengan cepat. Opini publik yang tergolong melalui media sosial juga menjadi amunisi untuk dapat menekan para pembuat kebijakan terkait isu publik tersebut. Karena secara de facto opini yang berasal dari media sosial ternyata sangat diperhitungkan sekali. Nah, jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan teman-teman saya tadi, hal ini merupakan resultan politik dari ketidakpuasan massa yang menginginkan demokrasi yang lebih ideal, sehingga gerakan massa ini lebih merupakan keniscayaan yang menekankan kebangkitan Indonesia sebagai proses demokratisasi yang terbangun secara alamiah. Jadi proses itulah yang diharapkan kepada bentuk cyber demokrasi yang memiliki surplus dalam nilai dan praktik yang konektivitas, interaktivitas, dan anonimitas, sehingga memproduksi asas langsung yang komunikatif, bebas, dan rahasia. Cyber demokrasi ini bukan hanya untuk memampukan seorang menggunakan hak untuk berpendapat secara bebas, tapi juga dapat menyuarakan hak asasi manusia dan mendorong masyarakat ke arah yang lebih baik serta memiliki peranan untuk memenuhi hak warga atas kebenaran. Dari kelebihan inilah yang dapat membawa kondisi kita kepada titik yang lebih mapan dalam bernegara. Sekian video dari kami, terima kasih, kurang lebihnya kami